Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, saya akan bacakan ayat ini untuk kita saudaraku. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan pernah melupakan kebaikan orang. Ini yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudaraku bahwa ada seorang raja yang mempunyai 10 ekor anjing ganas yang dipelihara untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya, termasuk para pegawai dan menterinya. Kalau ada orang melakukan kejahatan, orang itu akan segera dimasukkan ke dalam kandang anjing itu dan dicabik-cabik segera oleh anjing itu sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Lalu saudaraku, suatu hari ada seorang menteri dari kerajaan itu yang membuat keputusan yang salah, keputusan fatal menurut kerajaan, sehingga hal itu membuat raja murka kepada menteri itu. Dan menurut kebiasaan, orang yang telah dimurkai oleh raja harus dihukum dan dimasukkan ke dalam kandang anjing ganas tersebut. Lalu raja memerintahkan supaya menteri ini ditangkap dan juga segera dimasukkan ke dalam kandang anjing ganas itu. Tetapi sebelum ia dimasukkan, ia memberikan permintaan kepada raja. Dia berkata, "Paduka raja, izinkan aku selama 10 hari ini," dia katakan, "berikan dulu aku kesempatan 10 hari sebelum aku dihukum sebagaimana yang telah dititahkan oleh raja. Setelah 10 hari, aku siap untuk dihukum." Itulah yang dikatakan. Mendengarkan permintaan menteri itu, karena itu permintaan terakhir, sang raja pun mengabulkannya. Lalu diberikan 10 hari kepada menteri ini untuk sesuai dengan permintaannya sebelum dia dieksekusi. Lalu setelah itu saudara, sang menteri ini pun langsung bergegas, dia pergi ke kandang anjing ganas itu, menemui penjaganya dan meminta izin supaya dia diberikan kesempatan ikut merawat anjing itu selama 10 hari. Melihat itu, tentu penjaga anjing itu pun kaget, heran, lalu bertanya, "Mengapa harus seperti itu?" Lalu menteri ini katakan, "Nanti engkau akan mengerti itu setelah 10 hari berlalu." Itulah yang dikatakan oleh menteri ini kepada penjaga anjing itu. Lalu karena tahu dia seorang menteri, penjaga itu pun mengizinkannya saudaraku. Sehingga selama 10 hari dia ikut memelihara, dia mendekati anjing-anjing itu, dia memberi makan, dia memandikan. Akhirnya saudaraku, anjing itu menjadi akrab dan bisa bersahabat dengan menteri ini hanya dalam 10 hari. Lalu tibalah waktu eksekusi yang telah ditentukan oleh raja itu. Eksekutor pun menangkap menteri ini dan dia dimasukkan ke dalam kandang anjing ganas itu, disaksikan oleh raja. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Raja sangat kaget karena raja melihat bahwa ternyata anjing-anjing ganas itu bisa bersahabat dengan menterinya itu. Lalu dia bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan anjing-anjing ganas ini sehingga mereka bisa jinak dan bersahabat denganmu?" Lalu menteri ini pun menjawab, "Paduka raja, selama 10 hari ini aku telah
melakukan kebaikan kepada anjing-anjing ini. Dan mereka tidak melupakan jasa baikku itu. Tetapi saya telah mengabdi kepada Paduka Raja selama 10 tahun, dia katakan. Tetapi Paduka tega menjatuhkan hukuman seperti ini pada saya. Itu yang dikatakan oleh menteri ini. Mendengar penjelasan menterinya itu, Paduka Raja pun tertunduk. Bahkan dia merasa malu. Dia meneteskan air mata. Akhirnya saudaraku, dia memerintahkan supaya menteri itu dibebaskan. Lalu menteri itu pun diampuni saudaraku. Setelah raja menyadari bahwa apa yang diungkapkan oleh menterinya itu adalah sesuatu yang sangat benar. Karena anjing-anjing itu 10 hari saja bersahabat dengan menteri ini, bisa mengingat jasanya. Kok saya yang 10 tahun tidak bisa mengingat apa yang telah dilakukannya? Akhirnya dia dibebaskan dan juga dia diampuni saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara seorang pemimpin, apakah saudara seorang bos besar, apakah saudara seorang pimpinan jemaat, kepala keluarga, atau saudara sedang memimpin sebuah perusahaan dan lain-lain saudaraku. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa cerita ini adalah sebuah hadiah dari hati yang terdalam bagi semua orang, termasuk saudara saat ini yang mendengarkannya, agar tidak mudah mengingkari dan tidak terlalu mudah melupakan segala kebaikan yang pernah kita terima dari orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, agar kita tidak terlalu mudah melupakan kebaikan yang dilakukan orang hanya karena kejadian sesaat yang tidak mengenakan dan kurang berkenan di hati kita. Ini pesan yang saya ingin sampaikan saudaraku. Jangan terlalu mudah menghapus kenangan dan persahabatan yang telah terukir bertahun-tahun lamanya hanya karena hal-hal kecil yang kurang kita sukai pada orang tersebut saat ini. Ada begitu banyak orang seperti itu, sehingga kita sering berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Ya, mari saudaraku, kita perlu belajar dari kisah ini untuk selalu menghargai apapun yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Ya, apalagi jika penilaian kita terhadap mereka itu lebih didominasi oleh subjektivitas kita, berdasarkan pendapat kita, pikiran kita. Jangan sampai saudaraku kita kalah dengan hewan anjing-anjing yang dikisahkan di sini, yang dapat menghargai sebuah kebaikan dari orang yang mengasihinya, yang merawatnya. Kita lebih mulia daripada anjing ini. Jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga kita buat, kita merusak persahabatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti hari ini. Saudara tidak akan pernah bisa seperti pada saat ini kalau saudara tidak didukung oleh orang-orang tertentu yang telah memberikan sumbangannya, sumbangsihnya kepada saudara pada masa-masa yang lalu. Itu harus kita syukuri saudaraku. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya, jangan melupakan kebaikan mereka. Terutama jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang telah memakai banyak orang, yang telah memakai mereka itu semua menjadi penolong, yang telah mendukung pencapaian segala kesuksesan dan segala keberhasilan yang kita raih saat ini. Jangan saudaraku, kita bisa seperti ini karena ada orang mendukung kita, dan orang-orang itu berjasa karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Jangan melupakan mereka. Jangan melupakan Tuhan juga yang telah memakai mereka boleh menjadi penopang, pendukung bagi keberhasilan kita mencapai segala impian dan cita-cita kita, saudara. Memang, saudara, setiap orang pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, termasuk juga saya dan saudara. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi kita harus memahami
bahwa dalam ketidaksempurnaan kita itulah kita membutuhkan orang lain. Sama halnya ketika orang lain yang mendukung kita itu tidak sempurna, mereka juga mengharapkan dukungan kita, bukan justru menjatuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita belajar untuk bersyukur, saudaraku, bukan menghukum, ya. Syukurilah. Kalaupun ternyata orang yang mendukung kita darinya, dia memiliki kekurangan sama dengan kita. Justru kita memiliki kelemahan dan kekurangan, mereka mendukung kita. Ketika dia lemah, ketika dia memiliki kekurangan, kita perlu mendukung dia supaya kita bisa saling menopang seperti yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga belajarlah bersyukur, jangan menghukum, belajarlah berterima kasih, bukan mencaci maki, saudara. Ini pelajaran bagi kita pagi ini. Jangan melupakan, ya, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain, apalagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kalian memberkati saudara di hari lewat renungan ini, lewat renungan sederhana ini, kita semakin dikuatkan untuk bisa menjalin tali persaudaraan kita dengan siapapun, dengan sebanyak mungkin orang, apalagi orang-orang yang selalu setia mendukung saudara selama ini. Jangan pernah menyia-nyiakan mereka, jangan melupakan mereka. Mari saudaraku, bersyukurlah atas apa yang Tuhan kerjakan lewat orang-orang itu yang bisa mendukung hidup saudara, sehingga saudara bisa mencapai, ya, segala impian saudara seperti yang saudara nikmati pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan pagi ini. Berkatilah setiap kami Tuhan yang telah menerima firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, tidak saling melupakan. Berkati umat Tuhan dimanapun yang telah mendengarkan renungan ini. Kuatkanlah mereka yang lemah, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang sedang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, yang mengharapkan jodoh, yang mengharapkan keturunan. Biarlah mereka semua boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Hamba juga doakan bagi anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka. Dalam masa pandemik ini Tuhan berikan mereka tetap semangat belajar. Juga bagi anak-anak-Mu yang bersuka cita di hari ini karena mereka berulang tahun, Tuhan penuhkanlah sukacita mereka dan ajar supaya mereka bersyukur kepada-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, lepaskan, bebaskan dan berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu yang diharapkan Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon di situ. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Juga kami berharap bahwa saudara akan tetap membantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Kalau saudara rindu, renungan ini selalu ada hadir di hadapan saudara setiap hari. Dukung kami saudara dalam pengembangannya dengan cara bagikan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang menonton untuk memberi semangat kepada kami mengerjakan pelayanan ini. Juga berikan komentar yang baik saudaraku, like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itu yang kami harapkan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.